Selamat pagi, hari ini kita akan belajar logika. Yang akan kita bahas ada dua buah bab besar, yaitu proposisi dan predikat serta quantifier. Untuk proposisi kita akan belajar 6 subbab, dari definisi sampai kombinasi proposisi, dan predikat dan quantifier ada predikat dan quantifier. Maaf yang ini kelebihan. Kita mulai dari proposisi. Proposisi itu adalah kalimat yang deklaratif, artinya dia mendeklarasikan suatu fakta. Dan proposisi bernilai salah atau benar, hanya salah satunya saja, tidak dua-duanya. Tidak salah sekaligus benar, atau tidak salah dan tidak benar. Contohnya di sini, Toronto adalah ibu kota Kanada, yang di sini dia benar. Dan di sini 2 tambah 2 sama dengan 3, dengan asumsi karena bilangannya tidak di state, dia merupakan bilangan real, jadi dia salah. Jadi dua-duanya merupakan proposisi, dengan nilai benar dan nilai salah. Untuk contoh 2, jam berapa sekarang bukan proposisi karena dia tidak mendeklarasikan sesuatu. Yang di kedua, bacalah paragraf dengan teliti juga bukan proposisi karena dia tidak mendeklarasikan suatu fakta. Dan yang ketiga, dia juga bukan proposisi. Kenapa? Karena X plus 1 sama dengan 2 nilainya bisa benar dan bisa salah tergantung nilai X-nya. Sementara proposisi harus bernilai benar atau salah, tepat satu antara benar dan salah. Jadi contoh 1 dua-duanya proposisi, contoh 2 tiga-tiganya bukan proposisi. Lalu proposisi bisa kita wakilkan dengan variabel. Jadi misalnya ada suatu kalimat, kita bisa wakili kalimat tersebut dengan P, Q, R, S, dan seterusnya. Dimulai dari P karena dia proposisi. Dan selanjutnya tinggal berlanjut Q, R, S, T, dan seterusnya. Lalu ada nilai kebenaran. Suatu proposisi jika benar dinotasikan dengan B, dengan salah S. Kalau di bahasa Inggris ini true, T, dan salah itu false, F. Untuk negasi, ini sudah pernah belajar kalau ada suatu proposisi P, negasinya atau lawannya dinotasikan seperti ini, dan dia menyatakan P tidak terjadi. Nilai kebenarannya adalah lawannya, jadi kalau P-nya benar, negasinya salah, dan jika P-nya salah, negasinya benar. Pasti salah satunya yang benar. Jadi salah satu dari ini terjadi, antara P-nya yang benar atau negasi P-nya yang benar. Nah, kita akan mencari negasi dari pernyataan ponsel Wandawa memiliki sedikitnya 32 GB memori. Sedikitnya berarti lebih dari sama dengan minimal 32 GB. Lalu kita akan mencari negasinya, berarti kita cari negasi dari lebih dari sama dengan, yaitu kurang dari. Tanpa sama dengan ya, karena sama dengannya sudah masuk di sini. Jadi kita bisa tulis tadi memiliki sedikitnya, kita bisa tambahkan tidak di depannya, tidak memiliki sedikitnya, karena negasi dari P adalah P tidak terjadi, jadi tidak P. Tetapi lebih jelas dengan ini kurang dari 32 GB memori. Lalu ada tabel kebenaran. Kita buat tabel proposisi-proposisi yang ada, bisa satu bisa banyak, kita tulis dengan variabel. Lalu kolomnya berisi seluruh nilai kebenaran yang mungkin. Contohnya yang tadi, tabel kebenaran dari negasi, jadi kita butuh P dan negasi dari P. Di sini semua yang mungkin ditulis. P kemungkinan adalah besar dan salah. Benar atau salah. Dan negasi dari P dengan sifat dia adalah lawan dari P. Jika P benar maka negasi P salah, dan jika P salah maka negasi P-nya benar. Lalu ada konjungsi dan disjungsi. Ini sudah mulai ke gabungan dari proposisi. Konjungsi itu dan.
lambangnya seperti ini. Seperti N terbalik, tapi lancip. Jadi dan belakangnya N, kita mengingatnya dia lambangnya mirip dengan N. Lalu dia berbunyi P dan Q. Dan P dan Q ini atau P konjungsi Q ini hanya benar saat keduanya benar. Karena dan ya, jadi harus berlaku dua-duanya. Jadi P dan Q ini hanya benar saat P benar dan Q benar. Maka tabel kebenarannya seperti ini. Jadi P dan Q dia membutuhkan P sama Q. Lalu kemungkinan dari dua buah proposisi adalah benar dan benar, benar dan salah, salah dan benar, salah dan salah. Jadi semua kemungkinannya harus ditulis. Dan P dan Q tadi sifatnya adalah hanya benar saat dua-duanya benar. Jadi hanya benar saat ini, yang lainnya salah. Ini bisa ada 4, kenapa? Karena ada dua buah kemungkinan untuk P yaitu B dan S, dan ada dua buah kemungkinan untuk Q yaitu B dan S. Jadi 2 kali 2, dia 2 kuadrat, itu 4. Kalau ada 3, nanti 2 pangkat 3 dan seterusnya. Lalu disjungsi. Disjungsi ini adalah atau. Kalau atau dia lambangnya ke atas seperti huruf U. Karena ini belakangnya U, jadi dia seperti huruf U untuk mengingatnya. Kalau atau, jadi salah satunya benar, maka nilai P atau Q itu sudah benar. Jadi, silahkan nanti ditulis tabel kebenarannya. Dia hanya salah saat P salah dan Q salah. Ini baru dia salah. Yang lainnya benar. Jadi ada 1 salah dan 3 buah benar. Kebalikan dari sini. Ini 1 benar dan 3 salah. Silakan untuk latihan dibuat tabel kebenarannya. Lalu sekarang ada proposisi bersyarat. Ini yang suka ada di soal ujian masuk perguruan tinggi ya. P dan Q dua-duanya proposisi. Lalu proposisi bersyarat itu adalah ini. Jika P maka Q. P-nya syarat, Q-nya akibat. Atau bisa juga dibaca P hanya jika Q. Yang ini if P then Q, yang ini P only if Q. Jadi yang ini if P then Q, yang ini P only if Q. Dia hanya salah saat P benar dan Q salah. Silahkan dibuat tabel kebenarannya. Nanti ada 4. Salahnya cuma 1, yaitu P-nya benar dan Q-nya salah. Karena jika P, maka Q. Jadi kalau ini terjadi, ini harus terjadi. Jadi hanya salah saat P-nya itu sudah terjadi, ininya benar, tetapi ininya tidak terjadi. Contohnya adalah, ini disebut implikasi ya. P-nya bisa disebut hipotesis atau premis, dan Q-nya disebut simpulan. Ini disebut proposisi bersyarat karena Q benar jika P benar. Contohnya di sini, contoh 4 dulu. Jika X lebih dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0. Jika X lebih dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0. Nah, kita tahu bahwa dia benar ya, karena dia bilangan positif dikali dengan bilangan positif, pasti hasilnya positif. Jadi ini contohnya benar. Lalu, jika ini kan P maka Q. Di sini kalau kita asumsikan dia benar, positif, maka Q-nya benar. Jadi semua bilangan positif pasti kuadratnya juga positif. Jadi saat P-nya benar,
saat ini dipenuhi, maka ini juga dipenuhi. Jadi jika benar maka benar. Jadi jika P maka Q-nya benar. Lalu bagaimana jika P-nya itu salah? Jika P-nya salah, yaitu jika X lawan dari X lebih dari 0 adalah X kurang dari 0. X kurang dari sama dengan 0, maka jika X kurang dari sama dengan 0, maka X kuadrat lebih dari 0. Ini sebenarnya bisa benar dan bisa salah ya. Saat X-nya sama dengan 0, maka ini salah ya. Karena saat X-nya sama dengan 0, maka X kuadrat sama dengan 0, tidak lebih dari 0. Jadi yang jika ini terjadi, yang di sini masih bisa salah, bisa juga benar, saat dia bilangannya negatif. Jadi saat kita cuma ambil yang sini doang, saat dia negatif, maka bilangan kuadratnya tetap positif, jadi masih bisa benar. Nah, di sini tetap benar. Nah, intinya adalah jika P-nya terpenuhi, Q-nya harus terpenuhi. Jika P-nya benar, maka Q-nya harus benar. Tetapi, jika P-nya salah, Q-nya tidak dipedulikan. Q-nya boleh salah, boleh benar. Nah, karena yang pertama ini sudah terpenuhi, yaitu jika P-nya benar maka Q-nya benar, maka jika X lebih dari 0, maka X kuadrat lebih dari 0 ini sudah pasti dinyatakan benar. Meskipun saat P-nya salah, kita bisa benar, bisa salah. Ini sudah tidak dipedulikan, asal yang ini sudah dipenuhi. Oke, yang kedua, jika aku lapar maka aku makan. Jadi setiap kali kita lapar, kita makan. Ini P, ini Q ya. Nah, tetapi saat kita tidak lapar, kita boleh makan, boleh tidak makan. Jadi saat tidak P, kita bebas, boleh Q dan boleh tidak Q. Jadi asal kalau kita lapar, kita pasti makan, pernyataan ini sudah dinyatakan benar. Lalu kita punya dari implikasi jika P maka Q terdapat 3 proposisi lain, yaitu converse, balikannya, jika Q maka P. Lalu ada kontrapositif, yaitu jika tidak Q, oh ini salah, maaf, oh iya benar. Sebentar. Selain converse ada kontrapositif, yaitu, oh maaf ini, jika tidak Q atau jika negasi Q maka negasi P. Jika tidak Q maka tidak P. Di sini ada negasi di sebelum P. Lalu inversnya adalah jika tidak P maka tidak Q. Nah, silakan buat tabel kebenaran dari ketiga proposisi tersebut. Nanti akan dilihat bahwa perbandingan dari tabel kebenaran dari implikasi, dari converse, dari kontrapositif, dan dari inverse. Bisa dibandingkan ke 4 buah tabel kebenaran tersebut. Lalu, jika tabel kebenarannya nilainya persis, maka disebut bahwa 2 buah proposisi tersebut ekivalen. Tulis seperti ini. Jadi diskusinya adalah di antara converse, kontrapositif, dan inverse, manakah yang ekivalen dengan implikasi. Nanti akan ditemukan bahwa jika P maka Q ini ekivalen dengan kontrapositifnya, yaitu jika tidak Q maka tidak P. Gitu. Silakan dibuktikan dengan tabel kebenaran. Nanti 4 buah nilai di paling belakang, kan nanti bikinnya P, Q, jika P maka Q,
Jika tidak Q, maka tidak P. Oh, maaf. Ini masih kurang berarti. Negasi P, Q, dan negasi Q. Jadi ada banyak yang harus ditulis. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 buah kolom. Nanti akan ditemukan bahwa kolom dari jika P maka Q di sini, nilai ke bawahnya akan sama dengan nilai jika tidak Q maka tidak P. Nanti ke bawahnya juga akan ada 4 karena P dan Q-nya, karena proposisinya ada 2 yaitu P dan Q. Jadi nilainya bisa BB, BS, SB, dan SS. Jadi ke kanannya ada 6 dan ke bawahnya 4. Lalu ada bikondisional. Ini artinya P jika dan hanya jika Q. Lambangnya seperti ini. Atau dia adalah jika P maka Q dan jika Q maka P. Jadi jika P benar maka Q harus benar, dan kebalikannya juga sama, jika Q benar maka P juga benar. Nah, di sini nilai kebenarannya adalah hanya benar saat nilai kebenarannya sama. Jika dia benar, benar, maka ini benar. Dan jika dia salah, salah, maka dia benar. Tetapi jika berbeda, jika P-nya B, Q-nya S, atau P-nya S, Q-nya B, maka jika P maka Q bernilai salah. Bisa kita lihat contoh dengan yang ini. Dari yang sebelumnya, kita punya tadi contoh membuat sendiri, yaitu jika kita lapar, maka kita makan. Di sini, kalau yang tadi, jika kita lapar, maka kita makan. Jika aku lapar, maka aku makan. Artinya jika dia tidak lapar, dia masih bisa makan atau tidak makan. Tetapi kalau yang sekarang, jika dia lapar maka dia makan, dan jika dia makan maka dia lapar. Artinya adalah dia hanya makan saat dia lapar. Jadi jika kita pakai dua-duanya, jika dia makan, jika dan hanya jika lapar. Nah, kalau yang sekarang, dia jika lapar maka makan, dan dia jika tidak lapar tidak boleh makan. Kalau yang tadi tidak lapar masih boleh makan, tetapi kalau pakai jika dan hanya jika, jadi dia hanya makan saat lapar. Lalu di sini silakan buat tabel kebenarannya, ini dilengkapi. Ada 4 nanti ke bawahnya. Lalu ada proposisi kombinasi. Nah, di sini contohnya adalah P atau Q. Jika P atau Q, maka P dan Q. Nah, yang kita butuhkan adalah kita butuh P dan Q pasti. Kita butuh P atau Q. Kita butuh P dan Q. Lalu kita butuh P atau Q, dan jika P atau Q maka P dan Q. Nah, di sini yang ini saya maaf salah soal. Di sini maksudnya adalah P atau tidak Q. P atau salah tulis. Jadi di sini ada negasi, ada negasi. Nah, makanya kita butuh negasi Q. Nah, P
P dan negasi P atau negasi Q berarti kita lihat di sini dan di sini. Kalau pakai atau berarti salah satunya benar, dia pasti benarnya benar. Di sini sudah benar dan benar, jadi dia benar dan benar. Di sini salah dan salah, jadi dia salah. Di sini salah, tetapi di sini benar, jadi dia benar. Sementara untuk P dan negasi Q, kita butuh dua-duanya benar. Oh ini maaf, ini P dan Q, kita lihat P dan Q. Jadi jika P dan Q, maka kita lihat P dan Q, dia hanya benar saat dua-duanya benar. Jadi di sini benar dan benar, dia benar, yang lainnya ada salahnya, salah. Jadi dia salah semua. Lalu dengan sifat jika P maka Q itu dia hanya salah saat syaratnya benar tetapi simpulannya salah. Jadi di sini syaratnya benar, simpulannya benar, maka dia benar. Syaratnya benar, simpulannya salah, dia salah. Di sini syaratnya salah, kesimpulannya apapun dia pasti benar. Dan di sini kesimpulannya syaratnya benar, kesimpulannya salah, maka dia salah. Gitu. Jadi tabel kebenaran dari P atau negasi Q, jika P atau negasi Q, maka P dan Q adalah ini. Tetapi ditulis semuanya dari depan. Oke, jadi begitu. Jadi kita bertahap. Dari P dan Q, kita butuh negasi Q. Lalu kita cari dulu P atau negasi Q. Lalu P dan Q baru digabung. Jika P atau negasi Q, maka P dan Q. Silakan untuk latihan buat ini. Sekarang memakai jika dan hanya jika. Atau be conditional. Di mana dia benar saat syarat dan simpulannya nilai kebenarannya sama. Sama-sama benar atau sama-sama salah. Lalu kita masuk ke quantifier sekarang. Quantifier dan predikat. Perhatikan pernyataan yang mengandung variabel. Di sini X lebih dari 3 dan seterusnya, atau komputer X berfungsi dengan baik, mereka semua butuh variabel, mengandung variabel. Nah, dia tidak bisa ditentukan apakah benar atau salah saat variabelnya kita tidak tahu. Jadi kita pisahkan dulu pernyataan X lebih dari 3 ini. Kita punya variabel X, dia disebut subjek, dan sifatnya atau pernyataannya lebih dari 3 ini disebut predikat. Jadi ini definisi predikat ya. Sifat yang dimiliki oleh subjek atau variabelnya. Lalu pernyataannya kita bisa tulis sebagai PX karena kita butuh nilai X. Jadi bergantung dengan X. Kalau tadi kita pernyataan langsung P saja atau Q saja. Kalau sekarang ada dalamnya, ada nilai dalamnya yaitu PX pakai huruf besar. Kalau sekarang QX, RX, dan seterusnya. Karena nilai kebenarannya bergantung dengan X. Contohnya di sini, PX menyatakan X lebih dari 3. P4, dia benar, karena 4 lebih dari 3. P2, saat X-nya 2, dia salah. Karena 2 lebih dari 3 itu salah. Jadi kita gantikan X-nya dengan nilai di dalam kurung. Contoh lagi, di sini variabelnya ada 2, X dan Y. Jadi kita masukkan nilai pertama itu sebagai X, nilai kedua sebagai Y. Pernyataan X sama dengan Y plus 3. Di sini kita masukkan 1 sama dengan 2 plus 3. Itu salah ya. Jadi Q1,2 itu salah. Tetapi kalau misalnya 3,0, 3 sama dengan 0 plus 3 itu benar. Maaf ini salah maksudnya. Ini benar. Jadi
Q 3,0 itu benar. Ini contoh yang variabelnya lebih dari 1. Lalu, kita punya quantifier universal dan eksistensi. Nah, tadi kita lihat kebenaran dari suatu proposisi kadang-kadang bergantung pada nilai X. Lalu, di sini contohnya, bilangan X adalah bilangan prima, maka Px bernilai B untuk X tertentu misalnya 2, 3, 5, 7, dan seterusnya, atau S-nya bisa, atau bernilai S atau salah untuk X yang lain, misalnya 32, minus 70, gitu ya. Ini contoh-contoh yang bukan bilangan prima. Jadi di sini dia bernilai B, di sini dia bernilai S. Lalu, ada juga kalimat yang benar untuk seluruh. Misalnya ini, seperti kita pelajari kemarin, bilangan real itu sifatnya adalah kuadratnya tidak negatif. Jadi ini benar untuk semua bilangan real. Ada juga yang salah untuk semuanya. Misalnya, X bilangan genap lebih dari 2, dan X adalah bilangan prima. Tidak mungkin ya bilangan genap lebih dari 2 itu prima. 4, 6, 8, karena semuanya habis dibagi 2. Jadi dia pasti bukan prima. Jadi bisa juga ada pernyataan yang benar untuk seluruh atau salah untuk seluruh. Makanya kita butuh quantifier universal, yaitu untuk semua. Untuk semua X, Px berlaku. Disebut quantifier universal, dan dia pakai untuk semua itu for all. Jadi dia pakai A terbalik. Jadi seperti ini. For all. Lalu ada yang eksistensi, yaitu terdapat. Jadi jika ada satu contoh saja yang benar, itu sudah benar. Terdapat atau ada X sehingga Px. Dia pakai eksistensi, eksis, pakai E dibalik. Contohnya adalah ada X elemen real sehingga X kuadrat sama dengan 4. Benar ya? Karena kita punya contoh yaitu X sama dengan 2. Atau X sama dengan min 2. Jadi begini, eksis. Kalau yang tadi, untuk setiap X bilangan real, X kuadrat lebih dari sama dengan 0. Ini yang tadi universal. Lalu ada negasi. Negasi dari untuk semua X, Px berlaku adalah ada salah satu X atau ada satu contoh X sehingga Px tidak berlaku. Jadi lawan dari untuk semua X, Px adalah ada X sehingga tidak Px. Jadi contohnya misalnya kita pengen yang tadi misalnya jika untuk semua X bilangan real misalnya, atau tidak usah ditulis bilangan real tidak apa-apa karena kita bisa asumsikan bilangan real. Untuk setiap X kuadrat lebih dari 0. Nah, negasi dari ini adalah ada X bilangan real sehingga X kuadrat kurang dari sama dengan 0. Lebih dari ini, negasinya adalah kurang dari sama dengan ya. Nah, tadi kita tahu bahwa yang benar adalah salah satu dari ini ya, karena mereka saling negasi, jadi yang benar hanya salah satunya. Yang di sini kita tahu dia salah karena kita punya contoh X sama dengan 0. Jadi ada X, di sini ada X, yaitu X sama dengan 0, sehingga X kuadrat itu kurang dari atau sama dengan 0. Karena X kuadrat sama dengan 0 ini masih masuk di kurang dari atau sama dengan. Jadi yang benar adalah yang ini salah. Lalu untuk kebalikannya, ada X sehingga Px, itu lawannya adalah untuk semua X, Px tidak terjadi.
Jadi, negasi dari ada itu adalah untuk semua, lalu PX-nya kita negasikan. Sementara, negasi dari untuk semua itu adalah ada, dan PX-nya kita negasikan. Contohnya di sini ada X, misalnya ada X, sehingga X kuadrat kurang dari 0, atau lawannya adalah untuk setiap X, X kuadrat lawan dari kurang dari adalah lebih dari sama dengan. Nah, kita tahu bahwa yang benar adalah yang ini. Yang ini salah. Karena tidak ada bilangan real yang kuadratnya negatif. Ini bukan sama dengan ya. Nah, ini yang tadi. Negasi dari ada X sehingga PX adalah untuk setiap, negasi dari ada X sehingga PX adalah untuk setiap X, maka negasi PX. Atau untuk setiap X, PX salah. Kapan negasinya salah? Saat ada X sehingga PX benar. Lalu di sini negasi dari untuk setiap X, PX adalah ada X sehingga negasi PX, ada X sehingga PX salah. Lalu kapan negasi salah? Saat PX benar untuk setiap X. Ini lawannya aja ya. Nah, silakan tentukan negasi dari ini. Lalu dilihat mana proposisi yang benar, mana yang negasinya yang benar. Referensinya bisa dilihat di Rosen. Akan saya bagikan nanti linknya untuk mendownload bukunya di subbab 1.1 dan 1.4. Untuk soal, silakan buat satu kelompok terdiri dari 5 orang, jadi ada 4 kelompok. Untuk mengerjakan dari yang kemarin, saya berikan 6 soal dari Purcell. Silakan lihat di video, di akhir video, atau nanti saya sebutkan lagi soalnya mana saja. Kemarin sudah 6 soal, sekarang akan saya berikan 4 buah soal. Jadi digabung ada 10 soal, silakan kerjakan 5 orang. Kemarin sudah 6 soal, sekarang kita akan tambahkan 4 soal lagi. 2 soal dari 1.1. Ini 1.1, 2 soal. Silakan pilih setiap kelompok. Pilih salah satu dari 10, 11, 12 ini. Dia ada, ini 6 soal, ini 6 soal, ini 8 soal. Ada berapa berarti? 12, 20 soal. Silakan pilih satu. Kalau bisa setiap kelompok soalnya beda ya. Lalu satu soal lagi pilih di antara ini. Ada 12 soal ini, pilih salah satu. Kalau bisa beda juga. Setiap kelompok dengan kelompok lain soalnya beda. Lalu selanjutnya, tadi 2 soal lagi ada di 1.4. 1.4 silahkan pilih antara 12 soal dari ini. 6 ditambah 7 ada 13 soal dari nomor 11 dan 12 di 1.4. Dan satu soal lagi memilih di antara 10 buah soal nomor 35 dan 36 di 1.4. Selamat mengerjakan. Oh iya, untuk yang Purcell, kalau bisa yang memilih kemarin, setiap kelompok dengan kelompok lain juga berbeda.